Gereja memperingati Santa Katarina dari Siena, seorang perawan dan pujangga gereja. Katarina hidup besar pada masa di mana ada kekacauan dalam gereja sendiri. Pada abad-abad di mana gereja mengalami masa-masa pergolakan, Paus yang tinggal di Roma pada masa itu tinggal di Avignon, Perancis, yang dikenal dengan pembuangan Avignon karena tekanan-tekanan politik di mana negara-negara Katolik pada masa itu dalam peperangan saling berperang satu sama lain, saling berebut pengaruh politik, dan akhirnya selama beberapa masa kepausan berada di Avignon, Perancis. Satu hal yang menarik dari kehidupan seorang Katarina dari Siena adalah keberaniannya. Katarina tumbuh dari sebuah keluarga miskin, keluarga sederhana, bahkan ia tidak bersekolah. Tetapi kemudian perjumpaan dengan Tuhan di gereja Santo Dominikus kemudian mengubah hidupnya. Ia dikenal sebagai seorang tokoh pembaharu, tokoh reformasi dalam gereja. Ia adalah seorang yang berani. Keberaniannya untuk mewartakan tentang kebenaran Kristus, kebenaran Injil, kemudian membawa pembaharuan yang cukup besar dalam gereja. Ia kemudian menjadi seorang tokoh pendamai bagi negara-negara Katolik yang berperang, bertengkar, bertikai pada masa itu. Dan dengan surat-suratnya teristimewa keberaniannya, ia kemudian menuntun Paus untuk kembali ke Roma. Saudara-saudari yang terkasih, gereja mengundang kita hari ini untuk belajar dari keberanian seorang Santa Katarina dalam pembaharuan. Gereja senantiasa membutuhkan orang-orang tokoh-tokoh pembaharu dalam gereja. Pembaharuan mereka didasarkan pada sebuah keberanian untuk mengatakan kebenaran-kebenaran Injil. Gereja senantiasa membutuhkan tokoh-tokoh seperti orang-orang seperti Santa Katarina dalam kehidupan gereja. Orang-orang yang berani untuk menyuarakan kebenaran meski berhadapan dengan mayoritas, dengan situasi yang tidak benar. Demikian juga seperti dalam bacaan pertama kita mendengarkan cara hidup gereja perdana. Mereka bertumbuh dan berkembang dalam komunitas karena keberanian orang-orang yang ada di situ. Keberanian untuk mengatakan kebenaran. Keberanian untuk mewartakan nilai-nilai Injil, nilai-nilai Kristus, meskipun berbagai tantangan dan kesulitan senantiasa menghampiri mereka. Maka mari semoga kita yang telah senantiasa dikuatkan oleh Kristus lewat sabda dan santapan tubuhnya juga, kita diajak untuk berani seperti Santa Katarina, untuk berani mewartakan kebenaran, untuk berani mengatakan kebenaran Kristus dan Injilnya. Mari kita mohon rahmat Tuhan agar kita juga senantiasa diteguhkan untuk membawa pembaharuan-pembaharuan dalam hidup menggereja, dalam hidup di tengah-tengah dunia ini. Dan itulah yang menjadi kesaksian hidup kita sebagai murid-murid Tuhan yang sejati, sebagai murid-murid yang berani untuk mengatakan kebenaran-kebenaran Injil di tengah-tengah dunia ini. Mari kita mohon rahmat Tuhan, semoga kita senantiasa teguh berdiri dalam kebenaran, dalam iman, pengharapan, dan kasih.